Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah sosial dakwah yang beranggotakan saya sendiri Edina Rihatul Aisyah, juga rekan saya Li Rahmawati dan juga Dina Durmansyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dakwah sosial, media dakwah, teknik dan taktik dakwah dan juga metode dakwah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dakwah sosial. Dakwah secara bahasa berarti panggilan atau seruan. Secara istilah, menurut Toha Yahya Umar, yaitu upaya mengajak umat sesama dengan cara bijaksana dan pada jalan yang benar. Sosial sendiri berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, baik berupa interaksi, komunikasi, dan perkembangan dalam kehidupan bersama. Dapat disimpulkan bahwasanya dakwah sosial yaitu bentuk dakwah Islam yang menekankan aksi nyata di tengah masyarakat, bukan hanya ceramah lisan. Tujuan dari dakwah sosial sendiri yaitu agar nilai Islam benar-benar terasa manfaatnya, seperti memiliki sikap adil, peduli, menolong, dan memuliakan manusia. Yang kedua, saya akan bahas mengenai metode dakwah. Di sini ada 3 metode dakwah. Yang pertama yaitu bil hikmah, yaitu dengan pendekatan yang bijaksana, kontekstual, dan sesuai dengan keadaan objek dakwah. Tujuannya yaitu agar terhindar dari kemudaratan yang ada. Yang kedua dengan bil mau'idhah hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Maksudnya saat kita berceramah mengenai suatu hal, yaitu kita harus dengan cara yang baik, menggunakan nasihat yang baik agar orang yang kita ajak bicara itu dapat menangkap apa yang kita bicarakan. Yang ketiga yaitu mujadalah, yaitu bertukar pikiran dengan argumentasi yang kuat dan juga logis untuk mematahkan argumen yang salah, tapi dengan catatan tanpa tekanan. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah mengenai teknik dan taktik dakwah sosial. Bagi setiap pendakwah atau yang sering disebut dengan dai, itu memiliki teknik dan taktik yang berbeda-beda antara pendakwah satu dengan pendakwah yang lainnya, sehingga hal itu bisa menjadi ciri khas mereka ketika mereka menyampaikan pesan dakwah kepada para audiens. Bagi setiap pendakwah itu pasti memiliki teknik atau cara yang dilakukan dalam menerapkan suatu metode dakwah. Hal ini bertujuan agar apa yang mereka sampaikan atau pesan yang mereka sampaikan itu dapat diterima dan dipahami oleh para audiens. Contohnya adalah ketika seorang pendai ini menyampaikan pesan, ia menggunakan bahasa atau kata-kata yang sederhana sehingga apa yang mereka sampaikan itu dapat dipahami dan diterima oleh para audiens. Selain pendakwah itu memiliki teknik, pendakwah itu juga memiliki taktik, yang mana bagi seorang pendai itu pasti memiliki taktik atau gaya mengenai bagaimana cara ia menyampaikan pesan yang akan ia sampaikan dengan melalui pendekatan kepada para audiens. Contoh dari taktik yang dilakukan oleh para pendai saat ini adalah dengan mereka memanfaatkan kemajuan teknologi seperti menyampaikan dakwah mereka melalui media sosial atau media digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, yang mana hal ini mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada audiens dengan menyesuaikan perkembangan atau menyesuaikan keadaan para audiens saat ini. Oke, lanjut tentang media dakwah sosial. Media dakwah sosial adalah penggunaan platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook untuk menyebarkan ajaran Islam secara interaktif dan luas tanpa ruang dan waktu. Platform utamanya yaitu ada TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Digunakan karena kemampuannya dalam menyediakan konten visual yang menarik dan interaktif. Nah, terus di sini juga ada keunggulannya. Keunggulan media dakwah sosial yaitu dakwah menjadi lebih dinamis, interaktif, dan mudah menjangkau khalayak luas seperti Gen Z atau Gen milenial.
dibandingkan media tradisional ya. Terus ada juga strateginya, yaitu penggunaan infografis, videonya singkat, dan sesi live streaming menjadi kunci efektivitas. Terus juga ada tantangannya, mesti media dakwah sosial mesti juga ada tantangannya, yaitu perubahan algoritma, persaingan dengan konten hiburan, terus serta perlunya literasi digital agar terhindar dari informasi yang salah. Nah, terus juga ada pentingnya etika. Etika dalam dakwah itu sangat penting sekali teman-teman. Dakwah di media sosial harus tetap memperhatikan akurasi informasi, bahasa yang sopan, dan tidak menimbulkan perpecahan. Jadi yang dakwah-dakwah di media sosial itu mesti mempunyai etika yang berbeda-beda. Cara mengajak teman-teman untuk menjadi yang lebih baik itu mesti ada cara yang berbeda-beda. Jadi seperti itu teman-teman.